Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auriza Yuliandri. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kasus pernikahan dini. Kasus ini karena terus meningkatnya jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia, yaitu mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata perkawinan usia 16 sampai 18 tahun. Nah, data ini saya ambil dari BKKBN, di mana menunjukkan bahwa tingginya kasus pernikahan dini di Indonesia. Nah, saya mengumpulkan data-data, yaitu betapa lucunya alasan seseorang untuk menikah dini. Ada yang mengatakan ia takut tidur sendiri. Selain itu juga ada yang mengatakan untuk menghindari perzinahan. Padahal di usia remaja banyak prestasi-prestasi yang dapat diraih. Kehidupan remaja tidak melulu soal perzinahan, masih banyak hal-hal yang masih bisa kita jelajahi di dunia ini. Selain itu, ada juga yang menikah karena faktor ekonomi, tradisi di suatu daerahnya, dan banyak lagi hal yang membuat seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini yang mengundang pro kontra di masyarakat sampai saat ini masih saja banyak yang melakukannya. Bahkan kantor KUA pun menolak pengajuan untuk pernikahan dini, tetapi orang tua terus meminta agar disetujui. Banyak sekali dampak dari pernikahan dini tersebut. Di antaranya, dampak buruk dari pernikahan dini, banyaknya kasus perceraian, sehingga banyaknya seorang wanita yang menjadi janda di usianya yang masih remaja. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga karena seseorang yang masih remaja, kondisi emosionalnya masih berubah. Walaupun banyak juga dampak positifnya dari pernikahan dini tersebut. Kaitan kasus pernikahan dini dengan teori Rother dan Michel. Nah, menurut asumsi Rother dan Michel, faktor kognitif yaitu membantu manusia berinteraksi terhadap lingkungan. Nah, dalam kasus tersebut, seseorang yang melakukan pernikahan dini, mereka terbentuk oleh lingkungannya, faktor tradisi dalam suatu daerah, atau faktor ekonomi yang membatasi sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya. Perilaku muncul berasal dari interaksi di lingkungan. Melihat lingkungan semakin banyak yang mengikuti tradisi menikah dini, sehingga memunculkan ekspektasi orang tua di masa depan yang menganggap jika menikah maka akan ada yang menafkahi dan menanggung-jawabi anaknya, dan tanggung jawab orang tua pun beralih ke sang suami tersebut. Cara penyelesaian masalahnya yaitu pertama, mengubah ekspektasi orang tua bahwa ketika mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka di usia muda, ekspektasinya yaitu akan ada yang melindungi anak mereka dan juga menafkahi. Nah, sebaiknya orang tua dan seorang yang ingin melakukan pernikahan dini diberi edukasi terlebih dahulu apa aja sih dampak positif dan negatif dari pernikahan di usia dini tersebut. Nah, misalnya ketika seorang yang masih remaja, pasti sistem reproduksinya masih rentan. Apabila seorang wanita muda tersebut mengandung, mungkin akan membahayakan dirinya, seperti akan mengalami keguguran dan lain sebagainya. Dan juga menikah bukanlah persoalan untuk hidup berdua dan menyatukan cinta saja, tetapi bagaimana membangun keluarga yang harmonis dan selalu dekat dengan Sang Pencipta. Dan juga bagaimana tanggung jawab seorang suami untuk membimbing dan anak dan istrinya. Nah, dengan begitu manusia dapat memaknai peristiwa tersebut dan mengatur ulang rencana hidup mereka. Nah, baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.